Kalimantan Timur kaya akan keberagaman budaya. Terbagi dalam 3 arus besar, yakni pesisir, kesultanan, dan pedalaman. Kutai Kartanegara, sebuah daerah yang menjunjung tinggi keberagaman budaya, sehingga berbaur menjadi suatu harmoni yang indah. Di sini, akar budaya masyarakatnya dijaga dengan baik. Berbagai tradisi dan adat istiadat menjadi suatu identitas yang dijunjung bersama. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kinerja berbagai stakeholder yang sama-sama memegang tanggung jawabnya dalam setiap lini. Tentu, saya sebagai mahasiswa juga tidak mau kalah untuk mengambil bagian dalam proses pelestarian budaya ini. Keberagaman ini tak boleh hanya diketahui oleh segelintir orang semata. Namun, hal ini harus dicatatkan menjadi sebuah catatan penting yang harus diketahui oleh siapapun. Kali ini, saya akan melakukan penelitian terkait dengan salah satu tempat pelestarian budaya pedalaman dari Kalimantan Timur. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kabar Bu? Baik. Ibu, perkenalkan saya Dea Natasha. Ini rencananya bakal penelitian di Mukantaka terkait dengan Siap. kolab budaya. Boleh nggak Bu? Boleh. Boleh. Oke, Bu. Saya catat dulu Bu ya. Iya. Ibu ini lagi buat apa sebenarnya Bu? Ini lagi menenun bikin kain. Bikin kain. Iya, kalau bahasa kami tenun ikat. Tenun doyo. ikat doyo. Walah. Jadi dari apa sebenarnya Bu? Kain tenun Kalau ikat yang doyo. ini dari serat daun doyo itu tadi. Tapi kalau ini benang biasa. Oh, jadi dia bisa dikolaborasikan Iya. tenun doyo dan juga daun biasa. Iya. Daun doyo ini berarti dia memang daun dari alam ya Bu ya? Iya, dari alam, dari tumbuhan. Gimana sih Bu sebenarnya proses dari daun doyo sampai bisa jadi ini benang-benang yang diikat warna-warni, ini ada hitam, ada warna coklat, ini gimana sih Bu? Oh, prosesnya dari doyo itu, daun doyo itu kita petik dari hutan, kan cari, baru kita bawa ke sungai, ngambil seratnya. Untuk Kalau bahasa kami itu ngelorot. ngelorot, itu membuang serat-serat yang tidak Iya, dipakai itu Bu iya. ya? Oh. Habis itu baru kita sambung. Kalau dia sudah kering kan, baru kita sambung kan, jadi benang dia. Habis dia sampai banyak, jadi benang kan, baru kita bikin seperti ini. Nah, ini namanya dibilang tadi tenun ikat. Oh, jadi tenunnya diikat-ikat. Iya, bahannya ini kan diikat-ikat dulu kan. Setelah diikat ini baru kita celup pewarnaan, baru kita buka lagi kan kalau dia sudah kering. Baru kita bentangkan seperti ini. Oh, satu-satu penyusunannya berarti Bu ya? Makanya ini kan ada motif ini tadi kan dibilang motif tenun ikat tadi kan. Oke. Kalau misalnya doyo nih Bu, apakah ada motif tersendiri dan juga apakah ada ini orang ini khusus pakai untuk orang Dayak saja atau gimana sih Bu? Iya ada. Kalau memang dari suku Dayak Benua itu memang ada khusus. Tapi kalau sudah sekarang ini kan kebanyakan kita pakai untuk yang umum.
Ini contohnya motif apa Bu yang kita bikin sekarang? Kalau yang contoh ini kan motif berabang, motif Berabang. biasa kan, motif umum kan. Karena ulap doyo ini kan banyak orang juga kadang-kadang orang nggak berani make kan kalau dia terlalu istilahnya motifnya terlalu tersendiri kan gitu. Jadi kita bikin yang untuk umum. Wah. Satu kain ini berapa lama Bu biasanya pengerjaannya? Karena lama banget dari petik daun, dikeringkan, diwarnakan, habis itu juga ditenun. Satu-satu nih kayaknya yang Iya, Bu memang. penyusunannya. Kalau kita dari awal mematik daun doyonya itu sampai proses menenun kayak gini kurang lebih 1 bulan. 1 bulan sampai 1 bulan setengah. Cuman kalau kita ini kan memang bergabung 3 kelompok. Ada bagian kelompoknya masing-masing kan. Kelompok Khusus yang gitu, Bu? pertama itu khusus dia itu panen daun doyo itu bikin Oh, panen daun doyonya, Bu, iya, ya. ambil seratnya. Yang proses ngelorot tadi Iya, Bu, ya. proses ngelorot. Jadi kan sampai ke kelompok 2 mereka nyambung kan sampai mewarnai. Oh, kan. jadi ada disambung-sambung lagi Bu, Iya, ya? disambung supaya dia ini bisa panjang sebanyak panjang ini sekali kan. sebenarnya, Bu, Iya, ya. itu. Baru kita nyusun lagi kan, habis nyusun baru kita ngikat. Jadi kalau kelompok kita, kelompok ketiga ini kita finishing kan langsung. Langsung proses menenunnya, Iya, ya. menjualnya kan di marketingnya. Jadi dari proses ngelorot itu berapa lama Bu kalau misalnya dikeringkannya itu biasanya? Kalau proses ngelorotnya itu untuk nunggu keringnya itu enggak lama, soalnya kan hari itu kita ngelorot kan hari panas langsung jemur mungkin 2-3 jam. Kalau terkecuali kalau enggak panas kan mungkin berhari-hari baru. Jadi nggak terlalu lama untuk menjemur, cuman untuk penenunan itu Iya, lama, Bu, ya? penenunannya itu yang lama kan. Yang proses selama ini yang bikin motifnya itu mengikat, mewarnai. Apalagi kalau kita mau pewarna alam itu kita harus pergi ke hutan lagi cari pewarna alam lagi, rebus kan, habis itu baru kita pewarnaan pencelupan. Banyak yang dicari itu Bu, ya? Banyak. Kayak gitu. Saya juga pernah dengar Bu, ada motif yang cuman boleh dipakai kaum-kaum bangsawannya benua itu ada. Nah, Bu? ya itu kalau motif itu tuh kan kayak motif harimau, motif naga, tengkulut Tengkulut, naga, oh. tengkulut timang kan. Nah, itu cuman boleh dipakai bangsawan. iya, Bu, ya? bangsawan. Apa sebutannya bangsawan benua Bu? Manti. Manti. Iya, itu cuman boleh dipakai kaum-kaum itu. Iya, Ya, Bu, ya? kayak Tapi kalau untuk masyarakat sekarang biasanya pakai yang ini Bu. Iya, Ya? yang masyarakat untuk pakai yang biasa aja motifnya. Kan. Tapi daun doyo ini kan juga Bu, daun-daun dari alam ya Bu. Apakah untuk pelestarian daun doyo, penanaman daun doyo ini susah Bu atau gimana? Kalau dibilang susah, iya. Karena doyo ini memang susah kalau dibudidayakan. Oh, nggak bisa tanam sembarangan. Iya, gitu, enggak Bu, bisa ya? tanaman sembarangan. Malah kalau dia itu di mana dia tumbuh, di situ kita pelihara langsung kan. Dia anak beranak kayak gitu. Tapi dia ini dibilang dia punah enggak juga karena dia di mana ada semak belukar Dia bakal bisa tumbuh. gitu, bakal bisa tumbuh dia seperti alang-alang. Coba kita lihat alang-alang mana ada bisa hilang kan? Iya. Enggak bakal Tapi punah. kalau disuruh kita tanam, dia nggak bakal Nggak bisa bakal hidup. bisa hidup. Kan alang-alang itu susah juga kalau kita nanam kan. Iya, sesuai kondisinya. Iya, Bu, ya. susah dia. Tapi kalau sama seperti ulap doyo, kalau kita memang niat nanamnya itu agak susah. Tapi kalau kita tidak nanam dia, makanya kalau orang tua dulu itu ada musimnya. Kalau musim doyo itu sudah berdaun muda, ada musimnya kita turun rame-rame mereka panen daun doyo. Kan. Oh, ada musimnya Iya, gitu ya, Bu, jadi ya, ternyata. mereka tuh kan sudah tahu. Kalau sekarang setiap musim ada ya? Iya, kayak gitu. Alhamdulillah. Cuman sekarang ini agak susahnya orangnya karena mereka sekarang ini manja ya. Jalannya harus pakai sepeda motor kan. Kalau orang Masuk tua lagi ke dulu lembutan gitu iya, ya. kalau orang tua dulu itu ndak harus nunggu sepeda motor, mereka jalan pakai kaki kan. Oke, jadi sebenarnya yang buat doyo ini agak susah, agak jarang ditemui itu bukan dari bahannya. Bukan justru, dari Bu, ya? bahannya masih banyak di hutan. Kan selagi hutan kita masih ada. Banyak. Tapi ada nggak sih Bu teknik khusus, maksudnya berapa lama sebenarnya seseorang bisa mempelajari untuk menenun dari awal sampai akhir ini Bu? Kalau Ibu sendiri berapa lama Bu? Apakah warisan dari orang tua terus? Iya, warisan dari orang tua. Kalau teknik nenun ini sebenarnya ndak ada, ini kan tergantung dari kemauan. Kalau meskipun dia punya bakat ya, tapi kalau dia ndak punya kemauan ndak mungkin bisa. Tapi kalau biar dia tidak ada bakat, tapi kalau dia punya kemauan kan pasti bisa. Semua pekerjaan itu pasti begitu ya. Tapi kalau dia memang ndak ada punya kemauan kan
susah juga susah ya, Bu, juga. ya? Apalagi ini nyusun benangnya satu-satu. Iya, gitu, itu. Bu. Kalau susunan benangnya tadi itu berapa lama Bu biasanya bisa dibikin dari awal sampai akhir gitu? Atau sehari sudah selesai? Iya, kalau memang kita sistem kita nenun itu tidak boleh sampai berdua 3 hari. Itu 1 hari itu full harus selesai bisa masuk tenunan. Nanti kalau kita dia masih terbentang di situ, takut dia kendor kah, apakah atau gimana gitu. Kalau dia kendor itu juga berpengaruh dari Iya, dirinya, Bu, ya? iya berpengaruh, kita agak susah nenunnya. Oke. Tapi kalau misalnya tiba-tiba putus di tengah jalan gini Bu, ini Iya, bisa masih dilanjut atau gimana Bu? Masih. Kalau kita sudah nenunnya, kalau dia putus ya kita tetap nyambung. Tapi setimpal nggak sih Bu sebenarnya harga orang membeli doyo dengan pekerjaan yang udah dilakukan selama pembuatan doyo dari awal sampai dengan akhir sejauh ini Bu? Ya, kalau kita berbicara masalah ekonomi ya, kalau tuntutan keuangan sekarang ini menurut kita manusia itu tidak setimpal ya. Tidak cukup terus. Nah, tidak cukup, tapi sebaliknya kan pribadi kita masing-masing. Kita mensyukuri apa yang ada itu sesuai dengan harga ini sudah setimpal. Alhamdulillah gitu. sudah ada penghargaan Bu Iya, yang diberikan ya Bu ya. Maka sekarang juga doyo ini semakin dipakai di mana-mana Bu ya. Iya, alhamdulillah sudah di mana-mana. Tapi ada nggak sih Bu pelatihan-pelatihan yang Ibu bikin dan juga komunitas Ibu untuk pembuatan penenunan doyo ini sendiri Bu? Ada kemarin itu juga kita kan ngajarin anak dari Sebulu, Kecamatan Sebulu ya, anak yang putus sekolah kan, yang tidak bisa meneruskan sekolahnya kan ke kuliah kan ada. Cuman ya itu tadi tergantung kemauan anak-anaknya. Sudah dilatih. Iya, gitu sudah ya. dilatih kan. Ya Bu, jadi tenun doyo ini adalah tenun yang berasal dari daun doyo Bu ya. Yang daun doyo ini dilakukan beberapa proses sampai akhirnya dijadikan benang dan ditenun. Lalu tenun doyo ini ada beberapa motif yang hanya dipakai orang biasa dan hanya boleh dipakai bangsawan pada zaman dahulu. Sedangkan sekarang rata-rata motif yang dipakai adalah motif biasa yang boleh dipakai siapapun. Dan juga daun doyo sendiri tidak bisa ditanam sembarangan, namun dia bisa tumbuh di tempat-tempat yang memang dia inginkan tumbuh. Oke Bu, terima kasih banyak Bu ya atas penerimaan dari kunjungan saya. Semoga nantinya tenun doyo ini bisa lebih lagi dikenal oleh masyarakat, dan semoga saja makin besar lagi usaha tenun doyo di Kutai Kartanegara. Terima kasih banyak Bu ya. Ya, Saya pamit Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bapak. Salam. Perkenalkan saya Dea Pak, Iya. yang seorang mahasiswa tingkat akhir yang lagi meneliti tentang keberagaman budaya di Kutai Siap. Kartanegara nih Pak. Oke. Tadi saya lihat ada teman-teman nari Pak, itu tarian apa Pak kalau boleh tahu? Yang pertama itu adalah tari gantar. Oh, tari gantar. Apa Iya. itu Pak sebenarnya tari gantar? Tari gantar itu merupakan tari persembahan, artinya apa? Untuk bersenang-senang seperti itu. Artinya ada juga untuk tarian itu sehabis nanam padi, ada juga untuk penyambutan tamu-tamu seperti itu. Oke, jadi dia memang ada tarian-tarian khusus yang ditarikan Pak, ya? Ada khusus-khusus. Apa sih Pak sebenarnya makna gerak dari tari gantar itu Pak? Geraknya adalah sukacita. Iya. Anak-anak Kegembiraan gadis, saya lihat gitu. Pak ya Iya. yang menari. Oke. Sebenarnya Pak di tari gantar ini untuk selain acara penyambutan tamu, terus juga untuk acara sukacita tadi apakah boleh ditarikan untuk di hari-hari biasa atau gimana sih Pak? Boleh, nggak masalah itu. Oke. Untuk kreasinya gimana nih Pak tari gantar? Kalau kreasi itu kan kita bentuk untuk mengikuti pasar aja. Itu apa maunya pasar kita ya jualan lah bahasanya seperti itu. Nanti kalau tari yang etnik terus jenuh. Seperti bagaimana kita kreasikan supaya berkembang. Gitu. Oke, selain gantar Pak, sebenarnya upaya yang dilakukan oleh Bapak dan juga komunitas Bapak ini apa aja nih Pak untuk melestarikan budaya? Ada tari apa lagi? Ada yang ini, ada juga tari belian. Belian itu adalah tarian yang sebenarnya itu untuk pengobatan. Oh, Nah, gitu. pengobatan Untuk- dalam iya. suku apa nih Pak? Suku Dayak Benua itu namanya belian sentiu. Gitu. Sebenarnya apakah di belian sentiu ini boleh ditarikan di mana saja atau gimana Pak sejauh ini? Sebetulnya nggak masalah asalkan tidak menyalahi pakemnya seperti itu nggak apa-apa. Oke, ada ritual-ritual khusus gitu Pak? Kalau memang itu benar-benar untuk pengobatan ya harus ada ritual khususnya. Wah, tapi sejauh ini Pak untuk pelestarian yang dilakukan Bapak dan juga komunitas, apakah sudah banyak nih generasi muda yang juga ikut bergabung di dalamnya, Pak ya? Banyak. Alhamdulillah Pak ya, sudah banyak anak muda yang sadar ya Pak ya. Siap, iya. Tapi Pak dalam proses tarian gantar dan juga belian ini sebenarnya apakah ada kendala Bapak dan juga komunitas untuk pelestariannya Pak? Banyak perlu kendalanya, terutama adalah regenerasi yang sangat susah. Itu regenerasi anak-anak muda. Kadang-kadang kami ini tidak menutup kemungkinan, oh ini kalau tidak benua jangan. Tidak, kami adalah bebas sudah. Suku apapun bisa masuk ke dalam sanggar kami seperti itu. Oke. Sejauh ini Pak yang ikut di sini kisaran umurnya berapa Pak? Umur SD kelas Dari SD ya Pak 3, ya? kelas 3. Yang paling kecil Pak? Paling kecil. Berarti saya boleh ikut Pak? Saya kan anak SD Boleh. juga. Nah, boleh. Oh boleh, makasih banyak Pak ya. Oke, Semoga sama-sama. Pak Kak, kita bisa tonton lagi Pak? Boleh, silakan. Boleh, kita ada Nah, tarian apa nih Pak? Abis Tarian belian sentiu. Oke, silakan akan kita lihat, Pak, tonton. ya. Oke, terima Siap. kasih Bapak. Yuk. Kita lihat bersama Pak ya. Siap.
dan juga keberagaman budaya yang ada di Kalimantan Timur sangatlah banyak, termasuk di Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kota Raja. Hasil karya Tenun Doyo, tari gantar dan juga tari belian salah satu bentuk pelestarian yang juga dilakukan oleh masyarakat. Untuk itu marilah kita bersama-sama menjaga dan juga melestarikan budaya yang ada di Kalimantan Timur.